Oke, halo. Perkenalkan, nama saya Arina Manasikan Alfikri, NIM 019 Ilmu Kelautan kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video olah data mengenai parameter oceanografi menggunakan aplikasi ODV dan website Copernicus dan juga GNOME. Nah, menggunakan website Copernicus ini dapat menghasilkan data secara real time. Kuncinya itu ada di dataset dan juga koordinat. Nah, koordinat ini didapat dari website GNOME. Kebetulan saya dapat yang Maluku Utara. Di sini ada lautnya. Terus koordinatnya saya input ke bagian area of interest. Nah, karena untuk mengantisipasi laptop saya lemot saat pendownloadan data ini sudah saya download sebelumnya dan juga sudah saya rename. Nah, kunci dari data-data ini adalah di bagian dataset, di mana bagian tau ANC ini mengindikasikan suhu, SO itu salinitas, KUR itu arus. Sedangkan untuk bagian nutrien atau klorofil itu variabelnya dia menggunakan nutrien dengan pilihan yang mode glow PEC bio ANC yang one day. Nah, kuncinya selain itu ada di date range. Bulan yang dikaji di dalam video olah data saya adalah bulan Maret dan September. Di date range ini saya mendownload yang September, sedangkan kedalamannya itu berkisar 0,49 hingga 34,43. Nah, lanjut langsung membuka aplikasi ODV. Saya akan membuat olah data arus terlebih dahulu. Ini di next 2 kali, lalu pilih yang time. Ini bagian depth, bisa langsung klik 2 kali atau subset. Di bagian ini perlu dibuat layernya dulu. Nah, ini layernya itu ada di land topography dan draw color bar. Sebelumnya draw color bar itu nggak terlalu penting, tapi kita masukin aja. Nah, di sini ini bagian arus yang kuncinya juga ada di Z variable, itu pakainya yang VO. Terus klik kanan properties, ini bisa pakai ALTP sih. Nah, ini original datanya diganti jadi arrow. Terus X ini jadi UO. Oke. Y jadi VO. Nah, untuk variasi warna aja saya ganti pakai warna 1. Oke. Nah, ini udah. Selanjutnya ini tinggal di ekstrak jadi animation. Ini yang ISO surface. Oke. Terus ini jadi arus. Nah, bisa dilihat kalau persebaran arusnya itu bergerak lebih cenderung ke arah selatan, kayak gitu. Terus lanjut untuk sebentar cek dulu. Lanjut untuk bagian, sebentar saya minta izin buat setting kamera ya. Untuk bagian yang selain arus ini ada suhu ya. Saya coba yang suhu. Ini sama aja, next. Pakai yang time. Soalnya saya pakai yang depth itu error. Terus ini jadi 0 atau subset aja. Terus next. Oke. Nah, bagian ini tinggal di bagian properties, layer. Nih. Terus ini oke. Terus habis itu F12 ini diklik dulu, klik kanan properties, ini nggak perlu setting Z variable. Nah, display style ini pakai yang graded field, ini diva. Terus habis itu ini 2020 kontur, klik bagian yang ini. Oke, udah. Bentar loading, jadi nggak. Nah, terus lanjut lagi ke extra. Ini tuh di extra jadi animasi GIF, ISO surface. Oke, lagi apa ya tadi, suhu.
Nah, di sini itu mengindikasikan perubahan suhu yang ada di Laut Maluku, yaitu ada di range 29,1, terus ada perubahan juga, ini ada kontur-konturnya juga. Intinya suhunya ini tuh berubah-ubah seiring berjalannya waktu, kayak gitu. Suhu yang ada di Laut Maluku berdasarkan data yang dikaji ini berarti masih di dalam skala normal. Ini agak lama ya. Ini ada perubahan-perubahan suhunya kayak gini. Nah, warna itu mengindikasikan perubahan suhu. Terus setelah itu bisa langsung CTRLS itu buat save plot. Ini gini aja namanya. Terus type-nya itu PNG. Nah, begini. Oke. Lanjut ke data lainnya, yaitu suhu harus udah. Salinitas. Untuk bagian salinitas itu sama aja sih, pakai time. Next, ini depth-nya jadi 010. Ini kuncinya di situ. Terus habis itu finish. Oke. Oke, tinggal F12. Properties di sini kan pakainya diva juga, diva grinding kayak gini, terus kontur, gitu udah. Tunggu bentar. Ini bagian salinitas. Salinitasnya itu jadi dia ada di kadar 33,1 hingga 33,4 ppt. Masya Allah. Terus dia tinggal di extra animation, isosurface. Oke. Ini apa ya tadi? Salinitas. Nah, jadi bisa dilihat kayak gini. Ini tuh persebaran salinitasnya. Jadi warnanya itu beda kayak suhu. Nah, ini tuh sebenarnya warna ini melambangkan salinitas yang tersebar, bukan salinitas yang terkandung di dalam perairannya, kayak gini. Dia ada di range 33,4, ini 33,2, 33,25, kayak gini. Jadi ini adalah salinitas yang terdapat di perairan Laut Maluku. Artinya salinitas yang ada di Laut Maluku ini masih tergolong normal, kayak gitu. Terus lanjut, ini dibikin PNG. Oke. Tinggal yang belum itu klorofil. Nah, ini kan udah. Ini tinggal ALTP. Masya Allah, diklik dulu ininya, jangan lupa guys ya. Dan topografi ini kayak gini. Terus oke. Habis itu di F12 ini klik ALTP. Di display style dia pakai diva 2020. Terus height path estimate ini di unchecklist, tidak di checklist. Terus di oke. Kita lihat hasilnya. Nah, ini kan bagian klorofil. Terus ini sama aja kayak tadi, dia dibutuhkan buat di extra animation, isosurface. Oke. Klorofil A. Nah, di sini bisa dilihat kalau bukan tingkat ya.
tingkat klorofilnya itu ada di 4 sampai 7, yaitu tingkatnya berubah-ubah seiring waktu. Bertambahnya waktu itu bertambahnya waktu itu kadar klorofilnya itu berubah-ubah lah intinya. Terus habis itu di klorofil ini sama kayak yang tadi, yaitu disimbolkan dengan elemen-elemen warna untuk mengindikasikan tingkatan atau kadarnya. Persebaran klorofilnya itu bagus di Laut Maluku kayak gitu. Kalau klorofilnya bagus artinya ekosistem di sana bagus karena bisa melakukan fotosintesis. Klorofil buat fotosintesis. Ini langsung di ini. Terus klorofil ini, ya Allah macet ini gini. Oke. Nah, karena tadi GIF-nya udah diputar, ini tinggal giliran yang malah kok ini mah GIF yang bagian ininya, bagian PNG-nya. Jadi di sini di bagian ini adalah lintang atau apa ya? Ini adalah arah utara, di arah seni utara. Terus di bagian ini adalah derajat ke kah? Ini persebarannya atau kadar-kadar klorofil yang ada di perairannya. Bisa di next ya? Oh, bisa. Nah, ini untuk salinitasnya itu berbeda-beda ya di tiap ininya. Jadi yang agak dekat sama pulau di sini itu dia merah, dia itu ada di range 33,35, normal semua. Terus di sini itu beda. Nah, olah data salinitas yang beda-beda ini bisa diakibatkan oleh curah hujan atau tingkat evaporasi, kayak begitu. Sama tetau. Nah, suhu ini juga berpengaruh untuk salinitas. Jadi kan tadi dilihat di sini ada yang 33,35. Di sini suhunya itu 29,15. Ini suhunya masih normal, dan suhu ini juga dipengaruhi oleh matahari. Jadi matahari itu kan bikin evaporasi kayaknya. Oke, jadi yang buat kok kameranya jelek? Yang buat Maret itu udah selesai. Langsung lanjut ke bagian September. September ini ada di bagian SEP-ODV. Ini bagian arus. Ini open. Next. Terus pakai yang time. Next. Terus tab ini jadinya 0. Oke. Bisa nggak ya HP buat ngedit ini? Terus habis itu klik kanan atau bisa langsung ALTP ya kayak tadi. Dia di layer, dia line topografi sama draw color bar. Habis itu di F12, bagian F12 ini klik dulu petanya. Terus ini di klik kanan, bagian Z variable itu diganti VO. Oke. Habis itu pakai ALTP aja, pakai shortcut buat buka propertiesnya. Jadi dia pakai original data bagian arrow, yang X itu dia UO, yang Y itu dia VO. Oke, buat warnanya itu kan buat variasi, saya pilih yang warna biru. Nah, oke, udah kayak begini. Jadi ini tinggal di ekstra ke animation isosurface. Oke, terus ini arus. Ini bisa dilihat arahnya itu turun terus naik. Bukan naik sih. Ya, dia ke arah laut terus ini. Tapi di dalam GIF ini dijelaskan kalau arusnya itu nggak selalu sama arahnya. Ada perubahan waktu. Ini tuh berdasarkan perubahan arah arus berdasarkan waktu. Jadi waktu juga berpengaruh pada arus ini, pada persebaran arusnya, arah arusnya. Ini gini, dia ke arah utara,
Terus dia juga ada arah yang ke selatan. Ini east itu apa ya? East, west, timur. Kayak begini. Oke, yang harus sudah selesai. Kita lanjut ke bagian suhu. Ini next 2 kali, pakai yang time next. Pakai yang tab bisa klik 2 kali. Ini buat setting subset 010 next. Bisa langsung next. Terus habis itu pencet ALTP. Pencet ini dulu, LTP. Nggak selalu mulus ternyata. LTP ini layer topografi. Saya juga suka pakai color bar. Itu tuh buat menandakan warna-warnanya. Terus habis itu klik F12. Nah, F12 ini langsung ALTP aja, nggak perlu setting Z variable. Nah, oke. Dia di display style, dia pakainya yang graded field bagian diva grinding ini udah automatic scale range-nya. Nah, ini tinggal diklik contour kayak begini. Oke. Tinggal ditunggu sebentar loading. Terus habis itu klik kanan. Kita udah tinggal dianimasikan jadi GIF. Oke. Ini apa ya tadi? Suhu. Nah, ini mengindikasikan perubahan suhu di wilayah perairan laut Maluku. Berdasarkan perubahan waktu, ini juga bakalan agak lama karena ini dari sini sampai sini. Suhunya itu ada di sekitar 27,6. Ini adalah suhu terendah hingga 28,6. Tapi suhu yang terjadi di perubahan suhu yang terjadi pada bulan September 2023 di Laut Maluku ini masih tergolong normal. Suhu yang normal ini biasanya berdampak pada salinitas. Nanti akan dibuat oleh data salinitasnya. Nah, warna-warna ini itu menandakan suhu yang berbeda-beda. Kayak ada ungu, hijau, ini elemen dasar sebenarnya, dimana merah itu biasanya dia paling hangat. Tapi di sini ada yang di atas merah ini hampir mirip krem. Dia mungkin lebih tinggi angkanya. Nah, ya Allah, Masya Allah. Saya pegel. Nah, oh alah, pada beberapa waktu ini di bagian sini suhunya itu hampir sama, di atas sedikit di atas 28,6. Tapi sebenarnya suhu ini masih normal, cuman dia persebarannya itu merata di area yang di koordinat yang saya pilih gitu. Dia di sini. Dan ini kalau diamati dia agak lama. Jadi mungkin suhunya stabil di Laut Maluku itu. Saya jadi pengen ke sana. Ini sebenarnya waktunya itu berubah, cuman suhunya itu stabil, ada di sedikit di atas 28,6. Izin buat naruh laptop, Kak. Aduh ya Allah, karena saya pegal. Dia suhunya hampir stabil terus ya ini dalam beberapa periode waktu.
Akhirnya ada perubahan suhu lagi. Itu suhunya juga masih cenderung normal sih, dia nggak terlalu hangat tapi nggak dingin juga. Terus di area ini ada perubahan suhu, jadi ini tiap-tiap wilayah perairannya itu tiap-tiap koordinatnya itu ada bukan koordinat, ini tuh ada beda suhu kayak gitu. Suhunya itu ada di atas 2.8, sedikit di atas itu. Masya Allah, belum setengahnya. Jadi ini berarti dia perubahan suhu yang terjadi di sini tuh banyak gitu di Laut Maluku pada bulan September, tapi masih dalam skala normal. Suhu ini kan tadi saya nyebutnya kan berdampak buat salinitas, jadi kalau makin panas suhu itu kandungan salinitasnya makin ringan, tapi kalau makin dingin suhu itu densitas airnya itu juga makin berat, salinitasnya makin berat gitu. Karena biasanya yang ringan itu di atas, dan di atas atau di permukaan itu salinitasnya ada di 33 sampai 35, tapi kalau ke bawah itu kisaran salinitasnya itu 35 biasanya, berdasarkan jurnal sih. Ya Allah, citasinya nanti. Ini suhu kembali lagi sedikit di atas 2.86, suhunya stabil, jadi mungkin ekosistem di sana juga nggak terlalu buruk, mungkin ekosistemnya baik.
Sebenarnya itu kalau menurut saya yang bedain suhu salinitas sama kadar klorofil di perairannya itu di bagian ini, bagian yang hampir mirip color bar ini. Itu sih di tingkatannya, di angkanya. Suhu salinitas. Oke, ini jadi mendekati akhir. Data dari suhunya itu masih sama kayak tadi, bukan sama sih, masih ada beberapa periode waktu di mana suhunya itu stabil. Ini di sini menunjukkan kalau warnanya itu sama, sedikit di atas 2.86 di sini ini. Saya kurang tahu ini tuh di range berapa. Nah, jadi mungkin di akhir bulannya itu suhunya itu sama terus, stabil, jadi dia. Oke. Jadi yang suhu selesai, ini tinggal di CTRLS, ini bikin format gambar, dibikin jadi gambar. Oke, lanjutkan tadi suhu udah, tinggal ini salinitas. Yang terakhir nanti klorofil. Hampir sama kayak suhu yang tadi, F12. Klik bagian sini, ALTP. Bagian display style pakai yang diva. Yang bagian skala ini udah otomatis. Terus pakai kontur. Ini. Oke. Nah, ini kan tinggal nunggu aja sebentar. Terus habis itu tinggal bikin atau diekspor jadi animasi pakai isosurface. Ini jadi salinitas. Nah, wow, ini bakalan lama sih. Nah, di sini salinitasnya itu ada di kadar salinitasnya itu ada di 34,25 hingga 34,45. Ini tuh salinitasnya masih kadar normal karena tadi suhunya itu kan juga nggak terlalu tinggi, jadi suhunya itu hangat sih, hampir hangat. Jadi salinitasnya itu
enggak terlalu tinggi kayak gitu, kadar salinitasnya itu enggak terlalu banyak, masih dalam skala yang normal. Normalnya itu kan 33 sampai 35 ppt. Nah, ini juga hampir sama kayak yang dari suhu. Salinitasnya ada beberapa waktu dia itu stabil. Ada juga salinitas yang terendah itu di 34,25. Nah, di sini ya Allah, kaki saya semutan. Nah, di sini itu salinitasnya kan dia kesebar. Bukan kesebar sih, kadarnya itu kan berbeda-beda di tiap-tiap areanya. Di sini beda sama yang sini. Ini beda sama yang sini. Yang dekat dengan pesisir ini kadar salinitasnya dia rendah. Dia rendah di sini. Ini, dia rendah. Terus semakin ke tengah sini, tengah laut juga kayaknya, semakin ke tengah dia kadar salinitasnya sedang ke hampir tinggi. Jadi sini kan rendah, ini sedang. Tertingginya di sini kan 34,45. Tapi tadi sempat juga ada yang 34,45. Itu karena suhu apa ya? Itulah. Ini suhunya salinitasnya dia rata, stabil di 34,25. Kak, izin cek durasi Kak. 33 menit. Oke. Kak, saya mohon maaf ya Kak, karena ini videonya nggak saya cut. Jadi apabila saya ada salah tutur kata, saya mohon maaf. Jadi dia waktunya berubah. Ini di bagian add time, tapi dia salinitasnya dia masih stabil. Ada lonjakan dikit di sini. Mungkin karena curah hujan, tapi juga bisa jadi karena tingkat evaporasi di wilayah-wilayah ini. Kak, izin minum ya Kak.
ini dia berubah seiring berjalannya waktu sih salinitasnya, tapi kadang dia stabil lagi di sini. Oh, jadi di sini tadi kan saya ingat di area sini sama sini kan suhunya dia stabil, hampir sama. Ini salinitasnya itu juga stabil.
hampir selesai. Oke, hampir selesai. Sudah. Nah, izin cek ini dulu kak. Dia jadi hampir 10 menit sendiri. Bukan. Ini banyak lah. Terus yang terakhir ini ada klorofil. Klorofil lama juga nggak ya? Tapi sebelum sebelum bikin ini jangan lupa buat di save dulu. Kan tadi udah ada salinitas arus. Inilah. Sini dibikin PNG. Salinitas klorofil. Ya, benar. Oke. Ini tinggal buka yang klorofil. Pakai yang time 11010. Oke, finish. F12, klik ALTP. Display stylenya dari pakai Diva, scale-nya 20, bagian height bed ini gak usah dicentang. Terus habis itu kontur itu pilih yang ini, terus oke, ini tinggal ditunggu. Nah, sebentar, kayaknya ada yang kelewat gak ya? Sebenarnya bisa di bagian display style ini, di color shadingnya nggak usah diikutin. Nah, tapi dia malah nggak ada itunya. Bentar, dia bisa diklik kanan, jadiin animation ISO surface. Oke. Terus dia klorofil. Nah, di sini bisa lihat persebaran kandungan klorofil itu ada sebanyak apa di tiap-tiap wilayahnya. Kan beda-beda yang di sini sama yang di sini. Range-nya atau kisarannya itu 3.2 sampai 4.4. Klorofil ini kan berguna buat fotosintesis. Ya, buat fotosintesis. Klorofil A itu buat apa ya? Nah, kalau klorofil A kayaknya saya lupa. Ini di sini yang dekat dengan pesisir itu dia kadar klorofilnya rendah. Ini di sini bisa agak naik sedikit sini, bisa di sini. Ini tuh juga ada perubahan-perubahannya. Jadi seiring waktu dia tuh juga berubah juga. Kayak begitu. Set kayak gini.
datanya lama ya, mungkin perubahannya itu stabil atau perubahannya terjadi seiring waktu. Jadi dia rata lagi ya.
jadi karena kurang lebih mendekati akhir ini, data klorofilnya itu hampir berada di tingkat yang sama 4,4, dan sedikit perubahan data klorofil, perubahan parameter, perubahan kadar klorofil A tepatnya. Ini ada di 3.6 hingga 4.2. Ada juga yang 3.6, hampir 3.6, terus stabil lagi 4.2, kayak begitu. Jadi menurut saya adalah parameter-parameter yang ada di parameter oceanografi yang ada di Laut Maluku ini tergolong cukup baik. Dari suhu itu dia masih normal, salinitas juga normal, untuk klorofil juga dia baik. Selain itu arusnya itu arah arusnya itu juga bagus. Nah, ini video animasi GIF-nya udah selesai. Ini tinggal di save sebagai PNG, klorofil PNG, save. Oke. Terus di bagian ini tepatnya folder mana ya? September. Nah, ini di bagian ini itu tadi ada PNG-nya. Sebentar. Ini untuk klorofil A, dia persebarannya itu beda-beda, bukan persebaran kadarnya itu beda-beda. Terus di salinitas dia juga yang dekat dengan pesisir itu 3.4,27,25 sampai 3.4,3. Nah, untuk suhunya sendiri itu yang dekat dengan perairan dia cenderung hangat ya, 28,6 sampai di atasnya lebih sedikit kayak gitu. Oke, jadi menurut saya jadi video olah data saya sudah selesai mengenai parameter oceanografi yang ada di Laut Maluku dengan menggunakan aplikasi ODV dan juga website Copernicus dan GNOME. Sekian dari saya, selamat malam, dan saya mohon maaf kalau saya ada kesalahan dalam tutur kata, salah dalam kalimat yang saya pilih karena video ini nggak saya cut. Jadi sekian, terima kasih dan mohon maaf lahir batin. Bye bye.